Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas Rahasia Weton, energi gaib, dan jejak leluhur yang sering bikin kita penasaran. Pernah nggak kalian ketemu orang yang kelihatannya biasa aja, tapi begitu berhubungan dengannya, kita sadar betapa susahnya menaklukkan hati atau bahkan menandingi karakternya. Nah, ternyata banyak dari mereka lahir di Weton Wagi. Weton ini sering dibilang keras, sulit ditaklukkan, bahkan bisa bikin orang lain merasa kewalahan menghadapi sikapnya. Tapi kenapa bisa begitu? Sebelum lanjut jangan lupa, you subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan panjang umur, jadi orang kaya sukses. Amin. Channel Om Kus, memang di hati. Monggo, dilanjut coy. Ketiga, Weton. Wagi dalam primbon Jawa dikenal sebagai Weton yang penuh misteri. Mereka yang lahir di Wagi sering digambarkan punya karakter yang kuat, keras kepala, dan tidak mudah dipengaruhi. Tapi jangan salah, di balik kesulitannya ditaklukkan, orang Wagi juga punya hati yang lembut dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 alasan kenapa Weton Wagi disebut paling sulit ditaklukkan. Mari kita kupas satu persatu dengan contoh nyata dan analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Alasan pertama, karakternya keras kepala, tapi konsisten. Kalau kita bicara soal orang yang lahir di Weton Wagi, ada satu sifat yang hampir selalu melekat. Keras kepala. Banyak orang salah paham, mengira keras kepala itu sama dengan sombong, atau konirwari mendengar pendapat orang lain. Padahal kalau kita melihat lebih dalam, keras kepala mereka sebenarnya lahir dari keyakinan yang kuat terhadap prinsip hidup. Bayangkan kamu sedang mencoba mengajak seorang teman Wagi untuk mengubah pendapatnya. Katakanlah kalian sedang merencanakan liburan, dan semua orang setuju pergi ke pantai. Tapi si teman Wagi ini bilang, aku lebih suka ke gunung. Kamu coba bujuk dengan 1000 alasan. Bermain dengan pantai indah, biaya lebih murah, bahkan semua sudah sepakat. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap dengan keputusannya. Aku tetap pilih gunung. Sekilas bikin gemas kan? Tapi di balik itu, ada sesuatu yang menarik. Orang Wagi bukan sekedar ngeyel. Mereka biasanya punya pertimbangan yang matang. Bisa jadi dia merasa ke gunung lebih aman, lebih menenangkan, atau lebih sesuai dengan kondisi keuangan. Mereka mungkin tidak pandai menjelaskan dengan kata-kata, tapi keyakinan di dalam dirinya sangat kuat. Sifat keras kepala ini sering membuat orang Wagi terlihat sulit ditaklukkan. Namun kalau kita lihat sisi positifnya, keras kepala mereka justru berarti konsisten. Konsistensi ini jarang dimiliki orang lain. Misalnya, ketika orang Wagi sudah janji untuk membantu temannya, mereka akan berusaha mati-matian menepati janji itu, meskipun ada 1000 alasan untuk mundur. Bayangkan sebuah batu karang di lautan. Ombak besar datang menghantam siang dan malam, tapi karang itu tetap berdiri kokoh di tempatnya. Itulah gambaran orang Wagi. Tekanan hidup, masalah pekerjaan, atau bahkan konflik keluarga tidak mudah menggoyahkan pendirian mereka. Contoh nyata, banyak orang Wagi yang kalau sudah memilih profesi tertentu, mereka akan bertahan di jalur itu sampai benar-benar berhasil. Sementara orang lain mungkin mudah bosan, cepat berpindah haluan, atau menyerah di tengah jalan. Orang Wage bisa bertahun-tahun. Dari sinilah sering lahir kesuksesan besar. Meski jalannya lambat, tapi pasti. Namun sifat keras kepala ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Kalau digunakan di jalan yang salah, misalnya bersikeras pada kebiasaan buruk atau menolak masukan yang benar, justru bisa membawa mereka ke jurang kesulitan. Itu sebabnya orang Wagi perlu belajar untuk membedakan kapan harus teguh pada pendirian dan kapan dia harus membuka diri pada saran orang lain. Jadi alasan pertama kenapa Weton Wage sulit ditaklukkan adalah karena mereka ibarat baja yang ditempa api. Semakin ditekan, semakin kuat mereka bertahan. Sulit untuk memaksa mereka mengikuti arus orang lain, karena mereka sudah punya kompas batin sendiri yang menuntun langkahnya. Dan selama mereka berjalan di jalur yang benar, sifat keras kepala ini akan menjadi tameng sekaligus modal untuk menaklukkan dunia. Alasan kedua, punya aura misterius yang sulit ditebak. Kalau kita bicara tentang orang Wagi, kalau
Ada satu hal yang sering membuat orang lain bingung, sekaligus penasaran, aura misteriusnya. Ya, Dailer mereka mungkin terlihat seperti orang biasa. Bahkan ada yang tampak sederhana dan tidak menonjol. Tapi begitu kamu berinteraksi lebih dekat, kamu akan sadar ada sesuatu yang berbeda. Mereka seperti buku tebal dengan sampul polos. Tidak ada judul, tidak ada gambar. Sekira ada petunjuk apapun. Tapi ketika kamu mencoba membuka dan membacanya, isinya penuh kejutan. Penuh teka-teki yang membuatmu ingin terus mencari tahu. Orang Wagi seringkali tidak menunjukkan isi hatinya. Secara gamblang, mereka bisa bercanda, bisa tertawa bersama. Tapi di balik senyum itu, kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka pikirkan. Kadang terlihat ramah, tapi besoknya bisa jadi pendiam. Kadang mereka terbuka, tapi tiba-tiba bisa menutup diri rapat-rapat. Itulah yang membuat mereka tampak misterius. Contohnya, pernahkah kamu punya teman yang lahir di Wagi? Saat nongkrong bareng, dia bisa jadi orang paling cerewet, penuh ide dan bikin suasana hidup. Tapi ketika kamu mencoba ngobrol berdua secara lebih personal, mendadak dia jadi dingin, atau jawabannya pendek-pendek. Kamu pun bingung. Ini orang sebenarnya gimana sih? Itulah kekuatan misteri orang Wagi. Mereka tidak pernah sepenuhnya membuka kartu. Seperti pemain catur ulung, mereka pandai menyimpan strategi. Orang lain hanya bisa menebak-nebak. Padahal semua langkah sudah dipikirkan jauh ke depan. Aura misterius ini sebenarnya lahir dari sifat hati-hati mereka. Orang Wagi tidak mudah percaya pada orang lain. Mereka tahu dunia ini penuh dengan kepalsuan, janji-janji manis, dan jebakan yang bisa menjerumuskan. Karena itulah, mereka memilih untuk menjaga jarak, membuka hati hanya pada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dari sisi percintaan, inilah yang bikin orang Wagi susah ditaklukkan. Banyak yang merasa tertantang, ingin menembus tembok misteri mereka. Tapi justru itulah daya tariknya. Seperti bunga yang mekar hanya di malam hari. Semakin sulit dijangkau, semakin banyak orang ingin mendekati. Analogi yang paling pas untuk menggambarkan orang Wagi adalah seperti hutan lebat. Dari luar tampak sunyi, penuh pepohonan rapat yang menutupi pandangan. Tapi di dalamnya ada kehidupan yang kaya, air terjun tersembunyi, binatang liar, bahkan jalur setapak yang hanya diketahui oleh mereka yang berani masuk lebih dalam. Begitu juga orang Wagi. Kamu tidak akan pernah benar-benar tahu siapa mereka, sampai kamu sabar menelusuri lapisan demi lapisan. Misteri inilah yang membuat mereka sulit ditaklukkan. Bagaimana kamu bisa menaklukkan seseorang kalau kamu bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya? Dan bagaimana kamu bisa mengendalikan seseorang kalau kamu tidak pernah bisa membaca pikirannya? Namun sisi misterius ini bukan berarti mereka ingin menjauh dari orang lain. Justru ini adalah cara mereka menjaga diri. Mereka tahu tidak semua orang punya niat baik. Dengan menyimpan sebagian dari diri mereka, mereka bisa tetap aman dan tidak mudah dimanfaatkan. Tapi menariknya, begitu orang Wagi sudah benar-benar percaya pada seseorang, misteri itu akan perlahan terbuka. Kamu akan menemukan sisi lain dari mereka yang hangat, penuh perhatian, bahkan sangat setia. Jadi misteri itu bukan sekedar topeng, melainkan pagar pelindung untuk memastikan hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk ke dalam lingkaran hidup mereka. Jadi alasan kedua kenapa Weton Wage sulit ditaklukkan adalah karena mereka seperti labirin. Kalau kini kamu percaya mencari jalan pintas untuk menaklukkannya, semakin kamu tersesat. Satu-satunya cara untuk benar-benar memahami orang Wagi adalah dengan kesabaran, ketulusan, dan waktu. Tanpa itu misteri mereka akan tetap terkunci rapat. Dan kamu hanya akan jadi penonton yang kebingungan di luar pagar. Alasan ketiga, kekuatan mental yang luar biasa. Kalau ada satu hal yang membuat orang Wagi benar-benar disegani, itu adalah keteguhan mental mereka. Banyak orang mungkin terlihat kuat dari luar, tapi begitu diuji oleh cobaan, perlahan rapuh dan runtuh. Sedangkan orang Wage berikat seperti baja yang ditempa berulang kali dalam api. Semakin sering diuji, semakin kuat pula ketahanan mereka. Bayangkan seseorang yang lahir di Weton Wage sedang mengalami kesulitan keuangan misalnya. Usahanya bangkrut, hutang menumpuk, bahkan rumah tangga pun ikut goyah. Orang lain mungkin sudah putus asa, duduk termenung setiap hari, atau malah menyalahkan nasib. Tapi orang Wage berbeda.
Mereka bisa tetap tersenyum, masih bekerja, masih menolong orang lain. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dirinya, badai sedang berkecamuk. Inilah kekuatan mental luar biasa yang membuat mereka sulit ditaklukkan. Mereka tidak mudah menunjukkan kelemahan kepada orang lain. Kalaupun mereka jatuh dengan tenang, tanpa banyak suara, dan yang lebih hebat lagi, mereka bisa bangkit kembali, tanpa banyak orang tahu bagaimana prosesnya. Seperti pohon beringin tua yang akarnya menghujam jauh ke dalam tanah. Angin kencang boleh saja datang. Hujan deras boleh mengguyur, tapi pohon itu tetap berdiri kokoh. Daun-daunnya mungkin berguguran, tapi batangnya tidak mudah tumbang. Orang Wagi pun begitu. Masalah boleh datang silih berganti, tapi mental mereka tetap kuat menahan beban. Banyak cerita dari kehidupan, hari-hari yang menunjukkan kekuatan mental orang Wagi. Misalnya ada seorang Wagi yang kehilangan pekerjaan. Alih-alih terus mengeluh, dia akan mencari cara lain untuk tetap bertahan hidup. Bisa jadi dengan membuka usaha kecil-kecilan atau bekerja serabutan. Tapi yang penting tidak menyerah. Sementara orang lain mungkin sudah merasa hancur harga dirinya, orang Wagi bisa menjadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan. Daya tahan mental ini juga terlihat dalam hubungan sosial. Orang Wagi jarang membiarkan dirinya dipermalukan oleh orang lain. Kalau ada yang meremehkan, mereka tidak langsung marah atau balas dengan emosi. Mereka memilih diam mengamati. Tapi dalam diam itu ada tekad kuat untuk membuktikan diri. Dan seringkali pembuktian itu hadir dalam bentuk pencapaian nyata yang mengejutkan banyak orang. Kekuatan mental orang Wagi juga terlihat saat mereka menghadapi konflik batin. Tidak sedikit orang yang lahir di weton ini punya masa lalu berat atau pengalaman hidup yang keras. Tapi alih-alih larut dalam luka, mereka belajar mengubah luka itu menjadi tenaga pendorong. Mereka tidak mau kelemahan menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Bahkan dalam urusan cinta, orang Wagi punya mental baja. Kalau ditolak, mereka bisa saja sedih. Tapi tidak akan hancur berkeping-keping. Kalau dikhianati, mereka akan sakit hati. Tapi tidak akan kehilangan jati diri. Mereka tahu, hidup harus tetap berjalan. Dan tidak ada yang boleh menghentikan langkahnya. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa kewalahan saat mencoba menaklukkan orang Wagi. Bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan seseorang yang mentalnya begitu kuat? Bahkan ketika kamu berusaha menjatuhkannya, mereka justru menggunakan itu sebagai bahan bakar. Untuk bangkit lebih tinggi, kekuatan mental ini juga membuat mereka menjadi sosok yang disegani. Dalam kelompok, saat semua orang panik menghadapi masalah, orang Wagi bisa tetap tenang. Mereka seperti jangkar kapal yang menahan agar perahu tidak terombang-ambing terlalu jauh oleh ombak. Namun ada sisi yang harus diwaspadai. Karena terlalu kuat menahan diri, orang Wagi kadang lupa untuk melepaskan beban. Mereka jarang bercerita, jarang menangis di depan orang lain, sehingga tekanan itu hanya mereka simpan sendiri. Jika tidak hati-hati, bisa saja beban itu meledak suatu hari. Tapi meskipun begitu, tetap saja sulit bagi orang lain untuk benar-benar mengalahkan mereka. Jadi alasan ketiga kenapa weton Wagi sulit ditaklukkan adalah karena mereka memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi tetap bangkit. Mereka bisa disakiti, tapi tidak hancur. Mereka bisa di tempat cobaan, tapi justru semakin tangguh. Seperti kata pepatah Jawa, wong kuat ora ketok ing otot, nanging ketok ing ati sing ora gampang ambruk. Orang kuat bukanlah mereka yang ototnya besar, tapi mereka yang hatinya tidak mudah runtuh. Dan orang Wagiat adalah contoh nyata dari pepatah ini. Alasan keempat, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau tekanan. Salah satu ciri paling khas dari orang Wagi adalah sikapnya yang sulit dipengaruhi. Mereka seperti punya filter alami yang sangat kuat. Rayuan manis, janji-janji besar, bahkan tekanan sekalipun seringkali tidak mempan. Bagi mereka, bayangkan kamu sedang mencoba meyakinkan seorang Wagi untuk ikut dalam sebuah proyek bisnis. Kamu sudah menyiapkan presentasi yang rapi, menawarkan keuntungan besar, bahkan menambahkan bujukan dengan kata-kata manis. Tapi apa yang terjadi? Orang Wagi hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku pikir-pikir dulu." Dan seringkali, setelah dipikirkan, mereka memutuskan untuk tidak ikut. Banyak orang jadi bingung. Kenapa sih orang ini susah sekali dibujuk?
Padahal jawabannya sederhana. Orang Wagi tidak mudah silau. Mereka punya logika yang tajam dan insting, yang kuat untuk membedakan mana yang nyata, mana yang hanya bualan. Sikap ini membuat orang Wagi tampak keras. Nah, tapi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan diri. Mereka tahu dunia penuh dengan tipu daya. Kalau mereka gampang percaya, maka mereka akan mudah dimanfaatkan. Karena itulah mereka memilih untuk selalu waspada. Analoginya seperti pintu besi dengan kunci ganda. Mau dibuka dengan cara halus, tetap sulit. Mau dipaksa dengan kekerasan, tetap saja tertahan. Begitulah orang Wagi. Kamu bisa merayu dengan kata-kata indah atau menekan dengan ancaman, tapi selama hatinya berkata tidak, mereka tidak akan bergeming. Sifat inilah yang membuat mereka sulit ditaklukkan. Dalam hal cinta, banyak orang yang mencoba mendekati Wagi dengan segala cara. Ada yang rajin memberi hadiah, ada yang merayu dengan kata-kata romantis. Ada juga yang berusaha mendekati lewat keluarga atau teman dekat, tapi orang Wagi tidak akan goyah hanya karena itu. Mereka butuh bukti nyata, kesungguhan hati, dan konsistensi. Tanpa itu semua rayuan hanya dianggap angin lalu. Bahkan dalam tekanan sekalipun, orang Wagi bisa tetap teguh. Misalnya ada atasan yang memaksa mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Orang lain mungkin langsung patuh karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi orang Wage bisa dengan berani berkata maaf. Saya tidak bisa. Mungkin akibatnya mereka dimarahi, bahkan kehilangan posisi. Tapi bagi Wagi, lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan prinsip. Inilah yang membuat banyak orang merasa kewalahan menghadapi mereka. Bagaimana cara menaklukkan orang yang tidak bisa dibeli dengan janji, tidak bisa dipaksa dengan ancaman, dan tidak bisa dirayu dengan kata-kata manis. Namun di sisi lain, sikap ini juga menjadikan orang Wagi sebagai sosok yang sangat bisa diandalkan. Kalau mereka sudah mengatakan iya, maka itu benar-benar lahir dari hati. Mereka tidak akan mudah mengingkari, karena keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan. Bayangkan kamu punya pasangan Wagi. Memang butuh kesabaran untuk bisa menembus dinding hatinya. Tapi sekali sudah percaya dan membuka diri, dia bahkan menjadi pasangan yang setia, teguh dan tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Kamu tidak perlu khawatir ada rayuan dari luar, karena Wagi tidak akan tergoda dengan hal-hal semacam itu. Sikap sulit dipengaruhi. Ini juga terlihat dalam kehidupan sosial. Orang Wagi tidak mudah ikut-ikutan tren hanya karena semua orang melakukannya. Kalau dia merasa sesuatu tidak sesuai dengan prinsipnya, maka dia akan memilih jalannya sendiri, meskipun harus berjalan sendirian. Seperti kata pepatah Jawa, "Wong sing ngandel marangeti, orang gampang keseret banyu." Artinya orang yang percaya pada hati nuraninya tidak akan mudah terbawa arus. Dan inilah prinsip yang dipegang teguh oleh orang Wagi. Jadi alasan keempat kenapa Weton Wage sulit ditaklukkan adalah karena mereka seperti tembok kokoh, rayuan tekanan. Bahkan paksaan sekalipun tidak mampu menjatuhkan mereka. Mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka tahu apa yang mereka tidak mau. Dan mereka berani mempertahankan itu meski harus melawan arus. Dan justru karena itulah, orang Wagi sering menjadi pribadi yang disegani. Tidak banyak orang yang bisa seteguh mereka dalam menjaga prinsip hidup. Sahabat semua, setelah kita membahas panjang lebar, akhirnya kita tahu kenapa Weton Wagi sering disebut sebagai yang paling sulit ditaklukkan. 4 alasan besar yang menjadi fondasinya. 1, keras kepala tapi konsisten. Mereka ibarat batu karang yang kokoh, sulit digoyahkan oleh arus dan ombak. 2, punya aura misterius, seperti hutan lebat yang penuh rahasia. Semakin kita coba menebak, semakin banyak teka-teki yang muncul. 3, kekuatan mental luar biasa. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi tetap bangkit dengan kepala tegak. 4, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau tekanan, seperti pintu besi dengan kunci ganda. Tidak bisa dibuka dengan cara halus ataupun paksa. Kalau kita renungkan, sebenarnya sifat-sifat ini adalah anugerah besar. Orang Wagi memang sulit ditaklukkan, tapi itu bukan karena mereka keras hati atau sombong. Justru karena mereka punya prinsip kuat, mental baja, dan kemampuan untuk melindungi diri dari hal-hal yang bisa merugikan. Dan kalau kamu lahir di Weton Wagi, jangan merasa ini beban. Anggaplah ini sebagai kekuatan. Tapi ingat, kekuatan tanpa kebijaksanaan bisa jadi bumerang.
Jangan sampai keras kepalamu menjauhkanmu dari orang-orang yang peduli. Jangan sampai misterimu membuat orang lain merasa asing. Jangan sampai mental bajamu membuatmu lupa untuk berbagi rasa. Sebab sekuat apapun seseorang, tetap butuh orang lain untuk saling melengkapi. Batu karang pun butuh laut agar terlihat indah. Pohon beringin pun butuh hujan agar tetap hidup. Dan manusia pun butuh sesamanya agar tidak berjalan sendirian. Jadi gunakan sifatmu sebagai wagi untuk melindungi, membimbing dan menguatkan orang lain, bukan untuk menutup diri. Karena pada akhirnya, sekuat-kuatnya kita tetap hati yang lembutlah, yang membuat kita berharga di mata orang lain dan di hadapan Tuhan. Nah sahabatku semua, itulah pembahasan kita kali ini tentang 4 alasan kenapa weton wagi disebut paling sulit ditaklukkan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya semakin banyak orang yang tahu rahasia-rahasia menarik dari weton dan primbon Jawa. Dan saya juga ingin dengar pendapat kalian. Apakah kalian lahir di weton wagi, atau punya sahabat, pasangan, atau keluarga yang lahir di wagi? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan inspirasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan ingatlah setiap weton punya kekuatan dan jalan takdirnya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.